7 makna Lebaran yang mengharu biru bagi seorang ibu dan keluarganya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar? Ibu-ibu semua, semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, apa kabar hari ini? Pasti lagi sibuk-sibuknya ya. Entah itu lagi pegang cucian yang tingginya sudah menyaingi gunung Merapi, atau lagi pusing mikirin menu masakan yang itu saja, supaya anak-anak tidak mogok makan. Bicara soal kesibukan, rasanya tidak ada yang lebih menguras emosi dan tenaga selain momen Lebaran yang sebentar lagi datang menyapa kita semua. Lebaran sekarang ini rasanya beda sekali dengan dulu. Apalagi dengan gempuran media sosial yang membuat kita seolah wajib terlihat sempurna. Rumah harus estetik, baju seragam keluarga harus kekinian, padahal di balik layar kita para ibu sudah seperti petarung yang babak belur. Ada sebuah artikel menarik dari psikologi keluarga yang menyebutkan bahwa Lebaran bagi seorang ibu bukan sekadar perayaan agama, melainkan puncak dari perjalanan emosional yang sangat melelahkan sekaligus membahagiakan. Materi ini penting sekali untuk kita obrolkan karena seringkali kita terlalu fokus pada kesiapan fisik tapi lupa memberi ruang untuk hati kita sendiri yang sebenarnya menyimpan banyak makna mengharu biru. Makna pertama yang paling terasa adalah Lebaran sebagai simbol kemenangan atas ego kita sendiri dalam melayani keluarga selama 1 bulan penuh. Bayangkan saja Bu, kita ini bangun paling awal untuk menyiapkan sahur saat nyawa masih belum terkumpul utuh. Lalu tidur paling akhir setelah memastikan semua piring bersih. Itu adalah perjuangan yang luar biasa. Contoh nyatanya adalah saat kita harus tetap tersenyum menyajikan opor kesukaan suami padahal tangan kita sedang perih, terkena irisan cabai, atau cipratan minyak panas. Kemenangan sejati bagi kita bukan saat baju baru terpakai, tapi saat melihat semua anggota keluarga bisa beribadah dengan tenang karena urusan perut dan rumah sudah kita amankan dengan sangat baik. Kita ini sebenarnya adalah manajer operasional tanpa gaji yang bonusnya cuma ucapan terima kasih. Tapi anehnya, hati kita tetap saja merasa penuh dan syukur itu mengalir begitu saja. Makna kedua adalah momen Lebaran merupakan waktu di mana kita belajar tentang arti pengampunan yang paling dalam dari anak-anak kita. Kadang kita merasa gagal menjadi ibu karena sering marah-marah saat mereka tumpahkan sirup di karpet baru atau saat mereka susah sekali dibangunkan untuk salat subuh. Tapi saat sungkeman tiba, melihat mata bening mereka meminta maaf sambil mencium tangan kita, rasanya semua rasa kesal itu hilang. Seketika diganti dengan rasa haru yang luar biasa. Contoh konkretnya adalah saat si kecil bilang, "Maaf ya Bu, kalau aku nakal." Di situ kita tersadar bahwa mereka adalah guru kesabaran terbaik yang dikirimkan Tuhan untuk kita. Kita belajar bahwa menjadi ibu itu tidak harus sempurna. Cukup menjadi ibu yang mau terus belajar memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan kesalahan kecil orang lain. Ketiga, Lebaran adalah saat di mana rumah bukan lagi sekadar bangunan, tapi menjadi pelabuhan rindu yang sangat emosional bagi seluruh keluarga besar. Sebagai ibu, kita adalah jangkar yang memastikan semua orang merasa pulang ke tempat yang paling nyaman dan penuh kasih sayang. Ibu pasti merasakan betapa repotnya menyiapkan kamar untuk tamu atau menata ruang tamu supaya terlihat luas, padahal aslinya sempit sekali karena tumpukan barang. Contoh lucunya adalah saat kita harus jadi wasit dadakan kalau ada keponakan yang berebut mainan, atau saat kita harus pura-pura tidak dengar komentar nyinyir saudara soal masakan kita yang kurang garam. Di balik semua kerepotan itu, ada rasa bangga karena kita berhasil menciptakan suasana hangat yang membuat orang-orang ingin kembali lagi tahun depan hanya untuk merasakan sambal goreng buatan kita. Makna keempat yang sangat menyentuh adalah momen Lebaran sebagai pengingat tentang waktu yang berlalu begitu cepat pada pertumbuhan anak-anak kita. Kita pasti merasa baru kemarin mereka belajar jalan dan minta digendong saat melihat pawai obor. Tapi sekarang mereka sudah sibuk dengan ponsel masing-masing,
atau bahkan sudah punya keluarga sendiri. Setiap kali melihat foto keluarga tiap tahun, kita pasti menyadari ada perubahan fisik yang nyata. Entah itu kerutan di wajah kita yang bertambah atau tinggi badan anak yang sudah melewati kita. Contohnya saat kita menyiapkan baju lebaran, dulu kita yang memilihkan semuanya, sekarang mereka sudah punya selera sendiri yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap detik keberadaan mereka di rumah, karena suatu saat nanti kursi yang sekarang penuh tawa itu mungkin akan kosong karena mereka merantau. Makna kelima berkaitan dengan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa berkumpul bersama orang tua kita jika mereka masih ada. Lebaran menjadi sangat emosional saat kita menyadari bahwa setiap tahun kursi di meja makan mungkin akan berkurang satu persatu seiring berjalannya waktu. Ibu pasti merasakan getaran hebat di dada saat harus sungkem kepada orang tua. Menyadari bahwa doa-doa merekalah yang selama ini menjaga langkah kita tetap tegak. Contoh realnya adalah saat kita memasakkan makanan kesukaan ayah atau ibu kita, melihat mereka makan dengan lahap, meski giginya sudah tidak lengkap lagi, adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita belajar bahwa bakti kita sebagai anak tidak akan pernah selesai, meski kita sendiri sudah menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita sendiri. Keenam, Lebaran adalah momen pembuktian bahwa kasih sayang seorang ibu itu tidak ada batasnya, bahkan dalam hal-hal yang paling sepele sekalipun, kita rela tidak membeli baju baru demi memastikan anak-anak mendapatkan sepatu impian mereka atau demi bisa berbagi amplop Lebaran untuk keponakan di kampung. Pengorbanan ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata, tapi tertanam kuat dalam memori kolektif keluarga sebagai bentuk cinta yang tulus. Contohnya adalah saat kita lebih memilih makan sisa-sisa lauk di dapur, supaya suami dan anak-anak bisa makan bagian daging yang paling empuk di meja depan. Itu bukan karena kita tidak doyan daging, tapi karena kebahagiaan mereka adalah nutrisi paling bergizi untuk jiwa kita sebagai seorang ibu. Makna ketujuh atau yang terakhir adalah Lebaran sebagai titik balik untuk kembali mencintai diri kita sendiri setelah lelah mengurus orang lain sepanjang tahun. Seringkali kita lupa bahwa ibu juga butuh istirahat, ibu juga butuh dipuji, dan ibu juga butuh waktu untuk sekadar duduk diam menikmati secangkir teh hangat di pagi hari. Lebaran seharusnya menjadi momen di mana keluarga juga memberikan apresiasi kepada kita atas segala peluh yang sudah kita teteskan demi kebahagiaan bersama. Contoh sederhananya adalah ketika suami atau anak-anak menawarkan diri untuk mencuci semua piring kotor setelah makan besar, rasanya itu lebih indah daripada dapat perhiasan emas. Kita harus berani berkata pada diri sendiri bahwa kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan kita layak untuk merasa bahagia serta bangga atas pencapaian kita. Tips selanjutnya yang tidak kalah penting adalah jangan biarkan ekspektasi sosial merusak kedamaian hati ibu saat momen suci ini berlangsung. Kalau memang rumah tidak bisa bersih seperti di katalog majalah karena anak-anak masih kecil dan hobi berantakin mainan, ya sudah, tidak apa-apa, dinikmati saja prosesnya. Tidak perlu memaksakan diri memasak 10 macam hidangan kalau ujung-ujungnya membuat kita jatuh sakit dan tidak bisa ikut salat Idul Fitri bersama. Contoh logisnya adalah lebih baik menyajikan satu macam masakan, tapi kita sambut tamu dengan wajah ceria daripada masak banyak tapi wajah kita ditekuk karena kelelahan. Ingatlah bahwa yang akan diingat orang adalah keramahan dan ketulusan kita, bukan berapa banyak jenis kue kering yang tersusun rapi di atas meja tamu. Selain itu, ibu juga harus belajar untuk tidak memasukkan setiap komentar negatif dari keluarga besar ke dalam hati yang paling dalam. Pasti ada saja yang bertanya kapan punya anak lagi, atau komentar soal berat badan kita yang mungkin naik setelah rajin makan sisa makanan anak.
Anggap saja itu semua seperti iklan di televisi yang lewat begitu saja tanpa perlu kita beli produknya agar mental kita tetap sehat. Contoh stand up komedinya adalah, kalau ada yang tanya kapan tambah momongan, jawab saja sedang menunggu. Transferan dana dari langit. Karena biaya sekolah sekarang mahalnya minta ampun. Dengan membawa suasana menjadi bercanda, kita tidak akan merasa tersinggung. Dan suasana lebaran tetap akan terasa hangat tanpa ada drama air mata yang tidak perlu. Poin berikutnya adalah pentingnya melibatkan suami dalam setiap persiapan lebaran agar beban tidak semua menumpuk di pundak ibu seorang diri. Kita sering merasa harus jadi pahlawan super yang bisa mengerjakan semuanya sendiri. Padahal suami juga bagian dari rumah yang punya tanggung jawab sama. Mintalah bantuan dengan cara yang manis. Misalnya, tolong ya Pak, bantu pasang gorden, atau bantu jaga anak-anak saat ibu lagi di dapur. Contoh nyatanya adalah kerjasama tim yang solid akan membuat hubungan pernikahan semakin erat dan anak-anak juga belajar tentang arti gotong royong sejak dini. Lebaran itu milik bersama, jadi capeknya juga harus dibagi rata, supaya senyumnya juga bisa barengan saat hari kemenangan itu tiba. Kesimpulannya adalah lebaran bagi seorang ibu adalah sebuah perpaduan antara rasa lelah yang luar biasa dengan kebahagiaan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata apapun. Kita belajar bahwa kekuatan cinta mampu melampaui batas fisik dan emosi, menjadikan kita sosok yang tangguh namun tetap lembut dalam memeluk setiap kekurangan keluarga. Meskipun kadang kita merasa seperti robot yang tidak punya rasa capek, ingatlah bahwa kita adalah jantung dari rumah yang denyutnya menentukan kehidupan seluruh penghuninya. Jangan pernah merasa kecil hati jika perjuangan kita tidak selalu terlihat atau mendapat tepuk tangan. Karena catatan kebaikan itu sudah tertulis rapi di langit dan akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang tak terduga. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.